Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, maka nikmat yang Allah berikan sungguh nikmat yang banyak yang kita tidak akan mampu menghitung nikmat tersebut. Salawat dan salam kita aturkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa risalah Islam yang menunjukkan kepada kita jalan yang hak, jalan yang terang, jalan yang tidak ada lagi keraguan dalam jalan tersebut. Pemirsa jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih membaca kitab Husulul Ma'mul fi Syarah Mukhtasar Al-Fusul fi Siratul Rasul. Pembahasan kita masuk pada pertemuan yang ke-28. Pada kesempatan kali ini insya Allah ada dua hal yang akan kita bahas. Yang pertama tentang Suraqah bin Malik, bagaimana upayanya menghalangi hijrahnya Rasulullah SAW. Dan yang pembahasan kedua yang insya Allah hari ini kita bahas, kita akan membahas tentang Ummu Ma'bad, kabarnya Ummu Ma'bad. Kita akan bahas pertama tentang Suraqah bin Malik. Qala musannif, khabar Suraqah bin Malik. Kita akan membahas tentang Suraqah bin Malik. Qala al-musannif yaitu Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, wa ja'alat Quraisyun liman ja'a biwahidin min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin radhiyallahu anhu mi'atan minal ibil. Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan bahwa Quraisy kemudian membuat semacam sayembara. Barang siapa yang menemukan salah satu dari Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Abu Bakar radhiyallahu anhu, maka dia akan mendapatkan 100 onta, akan mendapatkan 100 ekor onta. Kemudian falamma marru bihayyi mudlij, ketika kemudian mereka yaitu Rasulullah dan rombongannya Rasulullah SAW, kita tahu rombongannya Rasulullah adalah Rasulullah, kemudian Abu Bakar, kemudian Amir bin Fuhairah, kemudian Abdullah bin Uraikid, ada yang bilang bacanya Abdullah bin Urqud, paling tidak 4 orang ya. Ketika rombongannya Rasulullah melewati Hayy Mudlij, tempat tinggalnya Bani Mudlij, basura bihim Suraqah bin Malik bin Ju'shum. Suraqah bin Malik kemudian mengetahui Rasulullah melewati wilayah tersebut. Sayyidu Mudlij, di mana Suraqah bin Malik adalah pemimpin Bani Mudlij. Faraqiba jawadahu, maka Suraqah ini kemudian mengendarai kudanya. Wasara fi talabihim, dan kemudian dia mengejar rombongannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma qaruba minhum, ketika kemudian Suraqah bin Malik ini sudah dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan rombongannya, sami'a qira'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suraqah ini mendengar bacaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam, kami belum mendapati apa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Abu Bakrin yukthirul iltifat hadzaron ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Abu Bakar itu kemudian banyak menoleh. Maksudnya melihat ke belakang gitu ya. Melihat ke belakang karena khawatir dengan keselamatannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memastikannya. Dan waspada ya, inginnya waspada. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam la yaltafit, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menoleh. Fokus dengan jalan yang ada di depannya. Faqala Abu Bakar radhiyallahu anhu kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, hadza Suraqah bin Malik qad rahikna." Wahai Rasulullah, ini Suraqah bin Malik qad rahikna. Qad rahikna maksudnya telah mendekati kita, telah dekat dengan kita. Fada'a alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berdoa, mendoakan keburukan. Mendoakan keburukan untuk Suraqah bin Malik. Fasakhat yada farisihi fil ard. Lalu kemudian kaki kudanya yang bagian depan itu kemudian sakhot. Sakhot itu terjerembab masuk. Terjerembab masuk ke padang pasir. Faqala rumitu. Suraqah bin Malik kemudian mengatakan rumitu. Aku telah dilempar. Maksudnya dia kena musibah ya. Dia kena musibah. Mungkin dilempar bisa jadi maksudnya dilempar doa tadi ya. Maksudnya terkena ya. Terkena, dan yang dimaksud adalah terkena doa tadi. Kemudian dia mengatakan innalladzi asabani bidu'aikuma. Sesungguhnya
Aku terjerembab, musibah yang menimpaku ini karena doa kalian berdua, yaitu doanya Abu Bakar, doanya Rasulullah dan doanya Abu Bakar. Itu yang diyakini oleh Suraqah bin Malik. Fad'ullaha li. Lalu dia kemudian mengatakan fad'ullaha li. Maka doakanlah aku doa yang baik, jangan didoakan keburukan. Walakuma alayya an aruddan nasa an ankuma. Sebagai balasannya, aku akan menghalau orang dari kalian, sehingga tidak ada yang mengejar kalian. Tidak ada lagi nanti kemudian orang yang mengejar kalian. Aku akan berusaha menghalau orang agar tidak mengejar kalian. Fada'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mendoakan kebaikan bagi Suraqah. Fa'utliqa, lalu kemudian dia dibebaskan. Wasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayaktuba lahu kitaban. Rasulullah meminta untuk menuliskan baginya kitab, semacam perjanjian ya, semacam jaminan. Fakataba lahu Abu Bakrin fi adim. Abu Bakar kemudian menuliskan bagi Suraqah bin Malik fi adim. Adim itu seperti kulit yang sudah disamak, kulit yang sudah dikeringkan ya, sudah disamak. Adim. Wa raja'a yaqulu linnas qad kufitum ma hahuna. Karena itu, setelahnya Suraqah itu kemudian pulang dan mengatakan kepada orang-orang bahwa qad kufitum ma hahuna. Cukup. Kalian tidak perlu mengejar Muhammad. Kurang lebih seperti itu ya. Kalian tidak perlu kemudian mengejar Muhammad. Wa qad jaa'a musliman ama hajjatil wada. Suraqah ini kemudian datang dalam kondisi sebagai seorang muslim pada saat Hajjatul Wada. Hajjatul Wada kita tahu Haji Wada itu tahun 9 Haji Wada tahun 10 Hijriah ya, maaf. Haji Wada tahun 10 Hijriah. Wa dafa'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-kitab. Dan kemudian menyerahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kitab catatan tadi, jaminan tadi yang sudah dituliskan oleh Abu Bakar atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzi katabahu lahu, yang kemudian dituliskan untuknya. Fa wafalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima wa'adahu wa huwa lidzalika ahlun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memenuhi apa yang ada di dalam catatan tadi. Meskipun kemudian kita tidak memiliki data isi dari catatan atau kemudian yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surat tadi. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya, al-kalam alaihi min wujuh. Penjelasannya bisa disampaikan dari beberapa segi. Yang pertama, haditsatu Suraqah bin Malik mukharrajatun fi sahihain binahwi ma dzakarahu al-musannif. Cerita tentang Suraqah bin Malik ini disebutkan di dalam Sahihain. Wa fi riwayatil Bukhari, di dalam riwayat di Bukhari, anna Suraqah karrara muhawalatal wusul lin Nabi sallallahu alaihi wasallam marratain. Di dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa Suraqah ini berusaha mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 kali, bukan hanya sekali, tapi 2 kali. Wa fi kulli marratin kana tasqutu farisuhu wa tasihu yadaha fil ard. Setiap kali Suraqah ini berusaha mendekati, kudanya itu kemudian jatuh, lalu kemudian terjerembab di tanah, terjerembab di padang pasir. Setiap maju, kemudian kudanya terjerembab, jatuh masuk dan kemudian terjerembab. Begitu 2 kali ya, sehingga tidak bisa. Kemudian wa fil haditsa mu'jizatun bahiratun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kisahnya Suraqah yang kudanya terjerembab ini, itu menunjukkan mukjizat bahirah, mukjizat yang menakjubkan. Ini tanda kenabiannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilindungi ya. Wa madharu min madhahir hifdzillahi wa riayatihi lahu athna'a hijratihi. Dan ini salah satu bukti bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan rombongannya Rasulullah. Wa nadhiruhu, dan yang sepadan dengan kisah ini adalah ta'miyatu uyuni Quraisyin anhu indama kharaja min baitihi wa indama ikhtaba'a fi ghari thawrin. Yang sepadan dengan hal ini, dengan kisahnya Suraqah yang menunjukkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, paling tidak ada 2 contoh. Yang pertama adalah bagaimana orang Quraisy kemudian tidak bisa melihat keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya, dan ini masyhur ya. Begitu juga kemudian bagaimana orang Quraisy tidak bisa menemukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Gua Thaur, padahal mereka sudah ada di Gua Thaur. Ini beberapa bukti bahwa Rasulullah SAW dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Selanjutnya, poin yang ketiga, wa mimma ushtuhira fi kutubis sirah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yaumaha li Suraqah. Ada kisah masyhur, tapi disebutkan bahwa kisah ini lemah, tidak bisa dijadikan sebagai hujah, bahwa di dalam kitab sirah diceritakan Rasulullah mengatakan kepada Suraqah, "Kaifa bika ya Suraqah idza labista siwarai Kisra?" Bagaimana keadaanmu wahai Suraqah kalau nanti kemudian engkau memakai dua gelangnya Kisra? Gelangnya itu gelang yang panjang ya, sampai dikatakan sampai sampai saya lupa apakah sampai ke siku sini atau sampai ke sini. Intinya gelang itu panjang. Gelang itu panjang. Mungkin bayangan kita itu seperti mainannya anak kecil ya. Mungkin sekarang sudah tidak populer ya. Mainan anak kecil seperti gelang tapi panjang yang kemudian dibuat mainan bisa memanjang seperti gelang gitu ya. Mainan zaman kecil dulu ya. Sekarang sudah tidak populer lagi. Kurang lebih mungkin seperti itu ya. Intinya gelangnya itu besar. Kemudian kita tahu bahwa Siwaro Kisro, gelangnya Kisro, Kisro kita tahu adalah pemimpin Persia, raja Persia. Baik. Falamma futihat biladu Faris wa utiya Umar bin Khattab bi Siwari Kisro wa tajihi. Ketika kemudian negeri Persia ditaklukkan dan ini pada masanya Umar, lalu kemudian Umar diberikan dua gelang Kisra tersebut di kanan dan di kiri. Begitu juga taj, mahkotanya Kisra. Da'a Suraqah bin Malik. Maka Umar bin Khattab kemudian memanggil Suraqah bin Malik. Fa'albasahu iyahuma. Lalu kemudian memakaikan keduanya. Memakaikan dua gelang Kisra ya. Insya Allah seperti itu. Wa qala lahu, dan kemudian Umar bin Khattab mengatakan kepada Suraqah bin Malik, Qulil hamdulillahilladzi salabahuma Kisra bin Hurmuz. Katakanlah maha suci Allah Subhanahu wa taala, maha terpuji Allah Subhanahu wa taala, alladzi salabahuma Kisra bin Hurmuz. Yang kemudian ini dua bagian yang diambil dari Kisra bin Hurmuz. Wa albasahuma Suraqah bin Malik Arabi min Bani Mudlij. Dan kemudian dipakaikan untuk Suraqah bin Malik, di mana Suraqah bin Malik adalah orang Arabi, orang Badui dari Bani Mudlij. Namun ternyata kemudian riwayat ini dikatakan riwayat yang lemah ya, karena ada keterputusan sanad di dalam kisah tersebut. Dan kisah ini memang masyhur ya, dalam beberapa buku sejarah disebutkan. Tapi sepertinya masyhur ya, masyhur, namun kemudian kisahnya itu ada terputusan sanad ya. Di mana kemudian ada riwayatnya dari Hasan Al-Basri sampai ke Umar. Padahal Hasan Al-Basri kemudian riwayatnya terputus ya, menuju Umar riwayatnya terputus. Wallahu a'lam. Poin yang keempat, waqad ittafaqa sahabatu fi khilafati Umar bin Khattab ala ja'li tarikhi hijratihi sallallahu alaihi wasallam huwa mabda'u tarikh al-islami ba'da tasyawurin wa tadawulin. Terkait dengan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti para sahabat itu sepakat. Dan kesepakatan ini pada masa Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah. Persisnya insya Allah tahun 16 Hijriah nanti. Pada tahun 16 Hijriah. Para sahabat waktu itu sepakat menjadikan awal mula hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai permulaan penanggalan Hijriah. Permulaan penanggalan Islam. Ba'da tasyawurin wa tadawulin, setelah musyawarah dan kemudian diskusi panjang. Wa udhaha al-allama as-Suhaili sababa ikhtiyarihim li hadha tarikh. As-Suhaili dalam Rawdhul Unf menyebutkan kenapa sih umat Islam kemudian pada waktu itu memilih penanggalan Hijriah dengan patokan peristiwa ini. Alasannya, katanya Suhaili, li'annahu al-waqtu alladhi azza fihi al-Islam. Karena hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi titik tolak bagaimana Islam kemudian menjadi jaya. Islam berjaya. Walladzi ummira fihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian menjadi pemimpin. Maksudnya setelah hijrah Rasulullah nanti pindah ke Madinah, dan ketika di Madinah Rasulullah kemudian bisa mengatur kaum muslimin mendirikan negara Islam. Kurang lebih maksudnya seperti itu. Wa asasal masajid, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti kemudian mendirikan masjid-masjid. Masjid pertama ya jelas ya, Masjid Quba. Kemudian Masjid Nabawi, dan nanti mungkin masjid-masjid yang lain. Wa abadallahu aminan kama yajibu. Dan umat Islam dengan hijrah tadi, mereka bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan rasa aman sebagaimana semestinya. Tidak
kemudian ketakutan, kesulitan seperti yang terjadi di Makkah. Kemudian wa hatta la yatalifu mabda'u tarihul hijrah ma'a mabda'i sanatil hilaliyah qaddama sahabatu mi'adal hijrah syahraini wa ayyaman. Agar kemudian penanggalan itu tidak bertabrakan antara penanggalan sistem Komariah, kita tahu sistem Komariah ya. Kalau sistem Masehi kan sistemnya sistem Samsiah ya. Jadi penanggalan Komariah itu kan sudah dikenal oleh mereka dimulai pada bulan Muharram ya. Sedangkan hijrahnya Rasulullah SAW itu pada bulan Rabiul Awal. Apa yang mereka lakukan? Yang dilakukan oleh para sahabat dimajukan. Dimajukan 2 bulan karena kita tahu bahwa Rabiul Awal itu kan sudah bulan ketiga ya. Sedangkan awal mula bulan Komariah dari dulu itu memang Muharram, yang kedua Safar, yang ketiga baru kemudian Rabiul Awal. Dan hijrahnya Rasulullah kan Rabiul Awal. Sehingga dimajukan sekitar 2 bulan. Wa ja'alu ba'dal hijrah min Muharram tilkas sanah, dan menjadikan penanggalan itu dimulai pada bulan Muharram. Hijrahnya bukan dimajukan, tapi kemudian penanggalannya tetap dimulai pada bulan Muharram. Meskipun hijrahnya pada bulan Rabiul Awal. Sehingga itu awal mula penanggalan Hijriyah. Dan penanggalan Hijriyah dimulai dari hijrahnya Rasulullah. Dan digunakan penanggalan Hijriyah pada tahun 16 Hijriyah. Ketika Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah. Baik, itu pembahasan pertama tentang kisahnya Suraqah bin Malik. Sekarang kita bahas kisah yang kedua. Kita bahas tentang kemudian kambingnya Ummu Ma'bad. Kita bahas, bismillah, qala mu'allif hafizahullah, khabar syati Ummi Ma'bad, kisah kambingnya Ummu Ma'bad. Kenapa kemudian kambing menjadi cerita? Karena terkait dengan Rasulullah SAW. Terkait dengan Rasulullah sehingga disebutkan. Kalau terkait dengan orang yang tidak terkenal ya tidak akan dianggap apa-apa ya. Baik, kita bahas. Qala al-musannif, Ibnu Katsir mengatakan, wa marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi masirihi dzalika bi qaimati Ummi Ma'bad. Rasulullah dalam perjalanannya menuju ke Madinah, Rasulullah melewati kemahnya Ummu Ma'bad. Faqala indaha. Lalu kemudian Rasulullah SAW beristirahat di kemahnya Ummu Ma'bad. Wa ra'at min ayati nubuwwatihi fi syati. Ummu Ma'bad kemudian melihat tanda kenabian Rasulullah SAW, buktinya itu di kambing. Wa khalabaha labanan katsiran fi sanatin mujdibah ma baharul uqul. Di mana kemudian kambing dalam kondisi kekeringan, kambing kemudian bisa diperas dan susunya itu keluar sangat banyak. Hal itu menunjukkan betapa hal ini menakjubkan akal, betapa orang kemudian terkejut dengan hal ini. Dan ini menunjukkan bukti bahwa Muhammad SAW itu benar-benar Nabi. Selanjutnya, al-kalam alaihi min wujuh. Pembahasan tentang kisah kambingnya Ummu Ma'bad itu bisa disampaikan dari beberapa sisi. Sisi yang pertama, hadhihi mu'jizatun bahiratun ukhra akramahullahu biha nabiyahu sallallahu alaihi wasallam fi tariqi hijrati ilal Madinah. Kisah bagaimana kambingnya Ummu Ma'bad yang kering lalu kemudian bisa diperas dan keluar susunya yang banyak, ini bukti akan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dalam perjalanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju hijrah ke Madinah. Wa khulasatuha, singkatnya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa raqbal ladzi ma'ahu marru fi tariqi hijratihim jihata Qudait bi khaymati imra'atin yuqal lahu Ummu Ma'bad. Jadi Rasulullah dan rombongannya itu lewat di jalan menuju ke Madinah, di mana Rasulullah melewati daerah namanya Qudait. Di Qudait itu kemudian ada kemah miliknya wanita yang bernama Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad nama aslinya adalah Atikah bintu Khalid al-Khuzaiyah dari Bani Khuza'ah. Wa kanat imra'atun taski wa tun'imu man yamurru biha minal musafirin. Salah satu kebaikannya Ummu Ma'bad bahwa dia biasa ngasih minum, biasa ngasih makan musafir yang lewat. Pahalanya besar ya. Fasala an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam in kana indaha labanun aw lahmun yashtarunahu. Rasulullah bertanya kepada Ummu Ma'bad, barangkali ada susu atau ada daging yang bisa mereka beli, rombongannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Faqalat wallahi law kana indana syai'un ma'auzukumul qira. Kalau misalkan aku punya sesuatu, akan aku berikan sebagai tanda menghormati tamu, sebagai penghormatan terhadap tamu yang lewat.
Ummu Ma'bad mengatakan demikian, sehingga Ummu Ma'bad tidak memiliki apa-apa. Fanadhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila syatin hazilatin fi janibil khaimah. Rasulullah melihat ada kambing yang kurus, hazil, fi janibil khaimah, di mana kemudian kambing itu berada di sampingnya kemah tadi. Fasa'alaha hal bihadza syat min laban? Apakah kemudian kambing ini bisa mengeluarkan susu, bisa diperas susunya? Faqalat hiya ajhadu min dzalik. Susah, kurang lebih seperti itu. Susah. Susah untuk kemudian mengeluarkan kambing. Faqala ata'dzanina li fi khalbiha? Tapi Rasulullah SAW kemudian bertanya kepada Ummu Ma'bad, apakah engkau mengizinkan kalau aku kemudian memeras susunya ya? Memeras untuk kemudian mengeluarkan susunya. Faqalat na'am. Ummu Ma'bad mengatakan silahkan. In ra'aita biha halban fahlubha. Kalau engkau melihat di kambing itu ada susu, maksudnya di tempatnya itu kemudian ada susunya, silahkan kemudian untuk diperas. Fada'a bisyad famasaha dhur'aha. Lalu kemudian Rasulullah SAW mendekati kambingnya, lalu kemudian famasaha dhur'aha. Rasulullah mengusap dhur'aha, mengusap kantong susunya tadi, kantong susunya kambing. Wa dhuhraha, dan kemudian punggungnya, wasamma, lalu kemudian membaca bismillah. Fadarrat labanan ghaziran, lalu kemudian memancarlah, kemudian keluarlah kemudian susu yang banyak. Susu yang banyak. Fahalaba lil qaumi fi ina'in. Lalu kemudian Rasulullah memeras untuk orang-orang yang ada di situ fi ina'in, dalam bejana ya. Wasaqahum marratan ba'da marrah. Lalu kemudian diminumkan ke mereka berapa kali? Marrah ba'da marrah, berkali-kali berarti ya. Hatta irtawu jami'an, sampai mereka itu kemudian kenyang. Berarti susunya yang diperas itu banyak, padahal tadi kambingnya kering ya. Sehingga tidak sedikit orang kemudian, entah jumlah persisnya berapa ya. Karena rombongannya Rasulullah paling tidak kemudian 4. Kalau dengan Ummu Ma'bad 5. Barangkali nanti ada suaminya atau ada siapa lagi, Allah alam. Intinya kemudian mereka bisa meminum susu tersebut dan mereka kemudian kenyang. Tsumma halaba tsalitsatan, lalu kemudian Rasulullah memeras untuk yang ketiga kalinya, wa qala irfa'i hadza li Abi Ma'bad. Kemudian mengatakan kepada Ummu Ma'bad, irfa'i hadza li Abi Ma'bad, berikan susu ini untuk Abu Ma'bad, untuk suaminya Ummu Ma'bad. Tsumma raqibu wan sarafu. Setelah itu kemudian Rasulullah SAW naik kendaraan mereka, lalu kemudian mereka melanjutkan perjalanan menuju ke Madinah. Baik. Kemudian poin yang kedua, penjelasan dari kisah ini, wa hadhil haditsa dzakaratha amatu kutubis sirah. Kisah ini kemudian disebutkan mayoritas kitab-kitab sirah. Wa qad sahaha al-Imam Al-Hakim fil Mustadrak wa dafa'a anha. Imam Hakim dalam kitabnya Mustadrak kemudian mensahihkan hadis ini dan kemudian membela pensahihannya atas hadis ini. Wa qala Ibnu Katsir, adapun Ibnu Katsir mengatakan qissatuha masyhurah. Kisah Ummu Ma'bad itu masyhur. Wa marwiyatun an turukin yashuddu ba'daha ba'dha. Dan riwayatnya itu kemudian saling menguatkan satu sama lain. Wa qad hasanaha bi majmu'i turuqihi wa syawahidihi as-Suwayani wal Ali. Dan kisahnya Ummu Ma'bad ini riwayatnya kan ada banyak ya. Dan riwayatnya kemudian dengan semua riwayat yang banyak itu kemudian dihasankan dengan jalannya dan juga dengan syawahidnya oleh Suwayani. Suwayani punya kitab namanya Sahih min Ahadits Sirah. Begitu juga Ali, Ibrahim Ali, punya buku namanya Sahih Sirah, punyanya Ibrahim Ali. Poin yang ketiga, waqad akramallahu Umma Ma'bad wa zawjaha fa aslama ba'da dzalik. Allah Subhanahu wa taala memuliakan Ummu Ma'bad dan juga suaminya yaitu Abu Ma'bad, di mana nanti Ummu Ma'bad dan suaminya masuk Islam setelah peristiwa tersebut, entah persisnya kapan. Wa tarjama lahuma ghairu wahidin fi sahabat. Lalu kemudian sebagian penulis sirah, sebagian penulis biografinya para sahabat seperti penulis Al-Isobah yaitu Ibnu Hajar dan juga penulisnya Usdul Ghabah yaitu Ibnu Athir Al-Jazari, keduanya menyebutkan bahwa Abu Ma'bad dan Ummu Ma'bad keduanya masuk Islam. Sehingga keduanya dianggap sebagai sahabat ridwanullah alaihim ajmain.
Kurang lebih itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Ketika kita sudah membahas tentang kabarnya Suraqah bin Malik dan kabarnya Ummu Ma'bad, berarti kita sudah menjelaskan dan selesai menyebutkan tentang kisah perjalanan hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah. Karena pembahasan tentang perjalanan di sebelum ke Madinah, perjalanan itu kemudian sudah kita selesaikan dengan selesainya pembahasan tentang Ma'bad. Kurang lebihnya itu, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.